Halo, selamat datang di Cuma Cerita. Jadi, kalau misalkan kemarin aku menceritakan tentang misteri Gunung Lawu, sekarang ada lagi nih, yaitu misteri tentang berhubungan jok mobil gitu. Rada aneh sih memang judulnya, tapi memang itu ceritanya. Dan apalagi ya? Udah sih, kayaknya kalian harus siapin tempat posisi ternyaman kalian karena ini akan panjang ceritanya. Jadi dengerin sampai habis biar kalian gak ketinggalan momen-momen yang buat bulu kuduk kalian merinding. Terima kasih. Dan berikut ceritanya. Jadi bermula saat seorang pria bernama Krishna yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok terbesar di Indonesia baru saja mendapatkan bonus dari kantornya. Dia itu mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Dan berhubung bonus itu terbilang lumayan, dia pun berencana untuk membeli mobil baru. Krishna sekarang itu lagi punya istri yang hamil muda. Karena ingin membacakan istrinya, dia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Nah, singkat cerita, Krishna itu menemukan mobil yang pas banget di budgetnya, yaitu mobil Grand Livina warna abu-abu. Jadi Krishna itu membeli mobil dari bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Setelah itu kan mobilnya kan dibawa ke rumah ya kan, udah surat-suratnya lengkap, semuanya dicek lengkap. Akhirnya mobil itu dibawa ke rumah. Namun baru beberapa hari mobil si Abu Monyet atau panggilan dari kedua pasangan ini ke mobil itu kecium bau amis gitu loh. Dan bau amis kayak darah gitu. Akhirnya mereka kan mencari sumber baunya ya. Yang ditakutkan itu sumber baunya itu justru dari binatang yang mati atau mengeluarkan darah di dalam mobilnya gitu. Tapi ternyata itu nggak ada apa-apa. Dan bau amis darah itu malah kayak nyenget banget gitu loh di hidungnya mereka gitu kan. Akhirnya Krishna pun sering membawa si Abu Monyet itu ke tempat cuci mobil. Maaf rek, sepeda motor. Dan akhirnya diminta untuk diberikan pewangi yang sangat banyak oleh tukang cuci mobilnya gitu. Tapi ya sama aja, pas dibawa ke rumahnya tetap bau amis itu masih ada. Dan gak hanya itu sih, pas mereka itu berkendara, mereka itu sering mendengar suara tangisan bayi, meskipun samar-samar ya. Ya tapi kan itu kan mengganggu banget pastinya. Hingga akhirnya Krishna berencana membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahan gaib lah. Kalian tahu gak sih, aku tuh merinding banget Rek menceritakan ini Rek. Sumpah merinding banget. Nah lanjut. Karena mungkin menurutnya ini bukanlah permasalahan yang biasa terjadi, akhirnya dengan kesibukan pekerjaannya, dia itu rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur karena sibuk gitu kan. Sampai pada kejadian suatu malam, Krishna itu harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul 1 dini hari lah, jam 1-an. Dan sepanjang jalan pulang, dia itu terus mencium bau amis darah. Dan ketika jarak sampai rumah tinggal 3 kilometeran lagi, entah kenapa dia merinding. Sambil menyetir, Krishna itu membaca doa ya kan, ayat kursi dan lain-lain lah. Namun suara tangisan bayi itu muncul lagi gitu loh, malah terdengar lebih jelas dan keras daripada sebelumnya kayak gitu. Nah akhirnya dia pun itu mulai curiga kan, karena merasa ada yang nggak beres gitu. Akhirnya dia itu mengecek kaca spion untuk memastikan keadaannya. Ketika ketiga kalinya Krishna itu mengecek kaca spion, ada sosok wanita dengan gaun putih menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Aku merinding anjir. Dan kalian tahu nggak ya, dia itu sempat bertatap-tatapan sedilut gitu loh, sebentar kayak gitu.
hingga akhirnya Krishna itu kan harus menginjak rem mobilnya secara mendadak gitu kan. Sontak Krishna langsung keluar dari dalam mobilnya, dan di luar pun juga sangat sepi, namanya juga jam segitu, siapa kan orang mau keluar ya kan. Dan ketika dia melihat lagi dari luar, di jok belakang mobil itu kosong, alias nggak ada siapa-siapa. Meskipun jarak rumahnya itu udah deket, tetap saja kan namanya orang yang habis dikasih lihat seperti itu kan pastinya ada ketakutan ya. Nah, setelah nggak lama dari itu dia sudah mulai tenang. Akhirnya Krishna itu memutuskan untuk mengendarai mobilnya lagi. Dan ketika memasuki mobil, Krishna melirik sekitar dalam mobil untuk memastikan gak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Ya memang gak ada siapa-siapa, memang kosong. Dan saat beberapa meter jalan mobilnya, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul lagi di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya gitu. Sontak dia langsung membaca ayat kursi dengan teriakan karena takut. Ya kalian bisa bayangin kalau misalkan orang ketakutan itu gimana ya kan. Karena Krishna baru pertama kali melihat makhluk kayak gitu, dia itu menyetir sambil gemeter, sambil nangis gitu. Dengan kekuatan gas yang lumayan kencang, dia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya, nggak dimasukin ke garasinya kayak gitu. Dan sesampai dalam rumah dia langsung mandi dan dia mencoba langsung tidur. Tapi yang nggak bisa karena terus dibayangin hantu gentayangan itu. Dan singkat cerita keesokan harinya Krishna itu langsung demam tinggi, sehingga istrinya tuh kayak bertanya-tanya gitu, kenapa kok suaminya itu pulangnya terburu-buru dan kayak ada ketakutan gitu. Tapi kan balik lagi ya, Krishna itu nggak berani menceritakan hal ini ke istrinya karena takut aja gitu. Istrinya kan juga lagi hamil, takutnya kepikiran yang aneh-aneh. Lah, setelah sembuh beberapa hari sakit, Krishna itu kan masih ada sedikit rasa traumanya lah pastinya ya. Jadi setelah beberapa hari bau amis itu masih kerasa, akhirnya si Krishna itu ada inisiatif untuk membawa mobilnya ke rumah Pak Kiai. Jadi singkat ceritanya dia itu mau berangkat ke rumahnya Pak Kiai dengan temannya. Dan tapi ya kan, lagi-lagi sosok hantu gentayangan itu dengan tiba-tiba muncul di belakang jok mobil. Nah, karena kaget, akhirnya mobil itu kan nggak bisa dikendalikan ya, dan akhirnya mobilnya itu masuk jurang. Tapi untungnya mereka selamat, cuma tangannya aja yang luka lah. Dan akhirnya singkat cerita semuanya itu sudah ada pihak kepolisian dan lain-lain. Mereka itu segera minta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya. Dan singkat ceritanya setelah itu temannya dan Krishna sendiri diobati di rumah sakit. Mereka pun langsung pulang. Krishna itu kan benar-benar kepikiran dengan mobil itu, hingga akhirnya itu memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Pak Kiai itu, yang dimana Pak Kiai itu bernama Kiai Muhi. Dengan menggunakan mobilnya, dia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Ini pakai mobilnya temennya ya, bukan mobilnya yang dia pakai sebelumnya gitu. Nah, akhirnya beliau itu langsung mempersilahkan masuk, dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung menceritakan kejadian demi kejadian yang dialaminya. Nah, Kiai Muhi itu sebelumnya pingin mengecek langsung mobilnya, tapi berhubung mobilnya itu masih di bengkel, akhirnya diurungkan. Dan Pak Kiai Muhi itu bilang kalau misalkan ada benda di huni Malogalos itu biasanya sebelumnya benda itu tuh ada kejadian dan ada hubungannya lah ibaratnya. Jadi dia disarankan untuk menemui pemilik mobil ini sebelumnya. Dan sebelum pulang, mereka pun diberi beberapa botol air untuk didoakan biar mereka agak tenang. Dan keesokan harinya sepulang kerja, Krishna pun langsung menemui pemilik mobil ini. Sebut saja namanya Pak Yaya lah.
Dirinya mengatakan maksud kedatangan, mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa dirinya gitu terkait mobil itu. Dan ya Pak Yaya kaget karena selama beliau itu memakai mobil itu, beliau itu kayak nggak pernah merasakan apa-apa gitu loh, nggak pernah merasakan keanehan-keanehan gitu. Dan beliau juga tidak pernah melakukan atau berbuat sesuatu yang janggal, entah dalam fase hidupnya memakai mobil itu atau gimana ya kan. Nah, setelah itu karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yaya, Krishna pun jadi buntu kenapa mobil yang dibelinya itu ada penunggunya. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yaya memberikan saran kepada Krishna pakai sepeda motor. Nah, setelah panjang lebar ngobrol sana sini ya kan, akhirnya Pak Yaya itu memberikan saran bahwa mobilnya itu harus diruat atau dibersihkan gitulah. Dan seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yaya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya karyawan bengkel di sana itu juga sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayinya di jok belakang mobil. Anjir, serem. Mereka ya ketakutan lah pastinya, karena mereka sebelumnya nggak pernah mengalami kejadian kayak gitu. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yaya agar proses ruat mobil ini dipercepat aja. Karena ternyata makhluk ini tuh nggak cuma menampakkan ke dirinya aja, tapi juga kepada siapa aja yang memakai mobil ini. Nah, Pak Yaya pun setuju. Setelah beberapa hari setelah itu, mereka langsung datang ke bengkel dan ingin melakukan proses ruat. Singkat ceritanya, Pak Yaya datang dengan seorang pria setengah baya memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi. Dan acara pun dilakukan, mobil ini dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil juga dipercikan air dan Pak Hadi juga berdoa di dalam mobil. Dan kalian tahu, ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Terus dia langsung jatuh gitu, kayak berteriak gitu. Jangan usir kami, kayak gitu. Nah, sontak kan orang-orang di sana juga kaget ya, juga takut gitu kan. Sedangkan Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang ubun-ubun yang kesurupan tadi itu. Beliau langsung tanya gitu, ini siapa? Sambil nangis, saya Reni, ya gitu-gitulah. Kamu yang ada di dalam mobil ini ya? Iya, sambil nangis gitu. Bilang iya sambil nangis gitu. Iya sambil nangis. Kenapa kamu tinggal di mobil ini? Terus dia si yang kesurupan tadi menjawab kayak, karena saya meninggal di sana bersama bayi saya. Kayak gitu, Rek. Kamu meninggal kenapa? Nah, pas Pak Hadi itu tanya kayak gini tuh, si yang kesurupan itu malah nangis dan menyebut nama-nama Doni gitu sambil nangis. Entah siapa Doni itu, Krishna juga tidak kenal. Tetapi ternyata raut muka Pak Yaya itu jadi berubah. Beliau itu kayak kaget dan gugup gitu loh, entahlah. Karena Krishna itu curiga, akhirnya Krishna tanya, Bapak kenal dengan namanya dengan namanya Doni gitu kan. Dengan pelan Pak Yaya itu menjawab, iya itu anak saya. Ternyata Pak Yaya itu punya anak namanya Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Krishna kaget kan, karena akhirnya Pak Yaya di sana kan menyudahi acara ruat dan mereka langsung pulang ke rumah. Dan memang waktu itu kebetulan Doni sedang ada di rumah. Mereka langsung tanya aja lah ke Doni gitu. Dan di situ juga ada Pak Hadi tadi juga kan. Dan setelah itu akhirnya Pak Yaya tanya ke Doni. Reaksi Doni itu kayak ketika Pak Yaya itu menanyakan siapa Reni. Reaksi Doni itu kayak langsung kaget dan kayak pucat gitu loh, kayak takut kayak gitu. Nah, Pak Yaya langsung curiga melihat reaksi Doni.
Krisna pun juga begitulah. Jadi mereka tuh desak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini sebetulnya gitu. Ternyata setelah Doni ini jujur, Reni ini adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran dan cukup lama banget, dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa gitu. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni hamil. Cerek, ngombe kopi cerek. Nah, awalnya Doni itu bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni. Tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA. Dan Reni pun ya menyanggupinya, walau sebenarnya Reni itu juga harus menunggu dan menutupi perut buncitnya itu. Tapi malam itu Reni minta tolong pada Doni bahwa dia merasakan mulas, dia sepertinya akan melahirkan, jadi minta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun menjemput Reni ke rumahnya dan rencananya akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Setelah itu Doni menjemput Reni menggunakan mobil si Abu Monyet yang Grand Livina tadi itu. Nah, sebelumnya Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya aja, sedangkan ibunya itu sudah meninggal. Jadi karena ayahnya itu sibuk kerja, akhirnya ayah tidak sadar dengan perubahan fisik anaknya. Dan selama di perjalanan menuju klinik, Reni itu merasakan sakit mulas di bagian perutnya. Doni dan Reni pun juga panik lah, karena mereka nggak ngerti apa-apa ya kan. Tapi tiba-tiba pikiran jahat Doni itu mulai ada. Dan singkat ceritanya, Doni itu membekap mulut Reni sampai Reni itu gak bisa nafas. Dan bayi ini ternyata masih hidup. Dan ya mirisnya itu sih, bayi laki-lakinya juga ya namanya setan ya. Akhirnya Doni itu juga membuat bayi tidak berdosa itu menjadi korbannya juga. Ya ini parah sih ya. Dan setelah kejadian itu akhirnya badannya si ibu dan anak itu dibuang di jurang. Nah, ketika mendengar cerita lengkap dari Doni, Pak Yaya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan hilaf. Krisna pun yang mendengarnya hanya bisa geleng-geleng kepala, karena pergaulan anak muda zaman sekarang itu memang benar-benar sudah di luar nalar gitu. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka, dan Pak Yaya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana dia membuang badan Reni gitu. Dan keesokan harinya, setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju jurang dan dimaksudkan oleh Doni, ternyata jurang yang dimaksud Doni adalah jurang di mana tempat Krisna kecelakaan sebelumnya. Berarti ini kayak ada persinggungan lah ya antara cerita sebelumnya dengan Doni ini. Nah, dan setelah dicari waktu itu udah lama pencarian, ternyata badan dan bayi itu sudah membusuk. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang dan banyak semutnya lah. Untuk menutupi kesalahannya, dia melakukan kesalahan lain yang lebih fatal gitu. Ya begitulah lah ya, namanya orang yang sudah dirasuki setan gitu kan. Dan akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil si Abu Monyet tadi itu sampai saat ini tuh masih dihuni oleh Reni dan masih dimiliki oleh Krisna. Meskipun kadang Krisna itu masih mendengar tangisan-tangisan itu, tapi tetap si Krisna itu udah mungkin membiasakan lah ya dengan suara-suara itu. Kejadian Reni itu terjadi seminggu sebelum mobil ini Krisna beli. Jadi mungkin wajar jika Pak Yaya tidak merasakan keganjalan seperti yang dirasakan Krisna. Dan itu adalah cerita dari Twitter tersebut. Dan gimana menurut kalian? Kalau aku sih ya, yang nggak mau lah ya pakai lagi mobil yang kayak gitu, itu mending tak jual aja buat beli mobil lagi.
Dan apa kalian percaya dengan cerita ini? Silakan kalian berpendapat di bawah ini, berkomentar di bawah ini, dan sumber referensinya tak taruh di bawah. Kalau kalian mau baca silakan, lengkapnya ada. Dan maaf kalau misalkan aku bacanya agak ruwet ya, karena kalau menurutku ini kayaknya ceritanya itu kayak tertata rapi gitu ya. Kok bisa gitu orang itu mengingat-ingat cerita serapi ini gitu. Ya aku nggak mau menjudge dia itu kayak mengarang cerita atau apa ya gitu. Cuman intinya kalau aku sih kayak rada aneh aja sih gitu dengan cerita yang tertata banget bahkan ke detail-detailnya gitu. Tapi ya gimana menurut kalian tentang tweet ini? Buat kalian yang mungkin punya cerita-cerita itu silahkan kalian komentar di bawah ini, atau mungkin kalian juga bisa DM langsung ke sosial mediaku. Matur nuwun wis nonton sampai habis rek. Maaf kalau panjang dan maaf kalau belibet. Terima kasih, sampai jumpa lagi.